Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Wedina Kartadirja, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar bahasa. Perkenalkan, nama saya Siti Wahdatul Rahmah dengan lahiran NPM 161. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh Jerome Bruner dalam teori pembelajaran bahasa. Nah, Jerome Bruner lahir pada 1 Oktober 1915 di New York, Amerika Serikat. Nah, beliau merupakan seorang ahli psikologi perkembangan dan juga ahli psikologi belajar kognitif. Dia adalah tokoh penting yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. Dan Bruner juga merupakan salah satu tokoh pengembangan kognitif dalam belajar. Selanjutnya ke pengertian. Nah, menurut Jerome Bruner, belajar bahasa adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan dan pemahaman melalui interaksi. Selanjutnya ada kontribusi Bruner dalam pembelajaran bahasa. Itu ada 4. Yang pertama itu discovery learning, yang kedua ada language equation support system, yang ketiga ada scaffolding, yang keempat ada three words of representation. Nah, kita kupas satu persatu. Yang pertama ada discovery learning. Discovery learning merupakan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif menemukan pengetahuan dalam kegiatan pembelajaran, contohnya bereksperimen. Nah, di sini ada model pembelajaran discovery learning, yaitu ada 6. Yang pertama pemberian rangsangan stimulasi. Nah, ini diberikan oleh guru, misalnya guru memberikan pernyataan atau pertanyaan kepada seorang siswa. Nah, tahap kedua yaitu pernyataan atau identifikasi masalah. Di sini siswa akan mengidentifikasi masalah yang diberikan oleh guru tadi. Nah, lalu siswa mengumpulkan data dan informasi dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. Lalu siswa mengolah data tersebut sehingga memunculkan data-data yang dibutuhkan. Lalu siswa melakukan pembuktian. Nah, pembuktian di sini bisa bereksperimen ataupun melakukan pengolahan dari data tersebut. Nah, yang keenam yaitu generalisasi. Untuk generalisasi itu menarik kesimpulan dari pernyataan ataupun pembuktian dari pengolahan data tersebut. Nah, yang selanjutnya itu language equation support system, yaitu bentuk dukungan dari lingkungan, misalnya dari orang tua, guru, maupun teman. Nah, bentuk dukungan tersebut ada tuturan orang dewasa yang sederhana, misalnya berkata dan berbicara dengan nada lembut. Nah, selanjutnya perhatian bersama. Perhatian bersama itu orang dewasa dan anak berfokus pada satu titik, di mana seorang dewasa menunjukkan benda lalu berkata bahwa ini adalah buku misalnya. Nah, lalu kegiatan bersama. Nah, guru ataupun orang tua itu melakukan kegiatan bersama anak maupun siswanya melalui membaca bersama, makan bersama ataupun melakukan kegiatan hal lainnya. Nah, yang terakhir yaitu scaffolding. Nah, scaffoldingnya itu dukungan ataupun bantuan sementara dari guru dan juga orang tua untuk membantu siswa mencapai pemahamannya. Contohnya yaitu si guru memberi petunjuk ataupun pertanyaan di awal pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu 3 model representasi. Yang pertama ada enaktif. Enaktif merupakan belajar melalui tindakan ataupun visi secara langsung. Contohnya siswa ataupun anak melakukan memakaikan tali sepatu dengan gerakan secara langsung. Nah, yang kedua itu ikonik, belajar melalui gambar. Jadi siswa mempresentasikan informasi dan pengetahuannya melalui gambar dan visual untuk mengenal bentuk perbandingan maupun memahami perumpamaannya. Contohnya memahami peta konsep dengan melalui gambar denah seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu simbolik. Simbolik itu yaitu belajar melalui bahasa ataupun simbol. Nah, siswa itu mampu menggunakan simbol, kata, dan bahasa untuk memahami atau menyampaikan informasi baru. Contohnya menentukan arah menggunakan huruf yaitu U, T, S, B tanpa melihat. Selanjutnya itu ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu Jerome Bruner adalah tokoh penting dalam psikologi kognitif, di mana Bruner memandang belajar sebagai proses aktif membangun pengetahuan. Ia juga menekankan pentingnya dukungan guru yaitu scaffolding dan pembelajaran melalui penemuan discovery learning serta tahapan representasi seperti enaktif, ikonik, dan simbolik. Bruner juga berperan membentuk pembelajaran berpusat pada peserta didik. Lalu kontribusinya meliputi teori kognitif, language equation support system, dan juga pendekatan belajar yang mendorong siswa berpikir kritis dan mandiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.